Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan nama kelompok yang pertama Rifatus Solihah, yang kedua Widat Arij Banafsaj, yang ketiga Siti Nafiatul Fikriya, dan yang keempat Muhammad Puja Briansyah. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai balance scorecard. Poin-poin pembahasan yang akan dibahas dari kelompok kami yaitu mengenai mengetahui definisi balance scorecard, yang kedua mengetahui fungsi balance scorecard, dan yang ketiga mengidentifikasi perspektif balance scorecard. Selanjutnya, apa itu balance scorecard? Jadi, balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders. Kata balance dalam balance scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif, jangka waktu, pendek dan panjang, lingkup perhatian, intern dan ekstern. Selanjutnya fungsi. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keempat, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Yang kelima, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Dan yang terakhir adalah alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif konsumen. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau perspektif sumber daya manusia. Perspektif keuangan. Perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operation income, return on investment, atau economic value added. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. 1. Peningkatan kepuasan konsumen melalui peningkat revenue. 2. Peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. 3. Peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan tinggi. Perspektif konsumen. Perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang terjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu core measurements group kelompok inti dan customer flow proposition kelompok pejuang. Kelompok inti atau core measurements terdiri dari 1. Pangsa pasar atau market share. 2. Tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition. 3. Kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention. 4. Tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. 5. Tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Atribut-atribut, harga, mutu, fungsi. 2. Hubungan dengan pelanggan. 3. Citra dan reputasi. 3. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Setiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, proses tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu 1. Proses inovasi, bagian terpenting di dalam keseluruhan proses produksi. 2. Proses operasi. Prosesnya dilihat dari perencanaan, pembentukan bahan mentah hingga menjadi produk yang telah jadi, proses marketing hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. 3. Proses penajual. Layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Bagi setiap badan usaha, perlu dilakukannya investasi yang bukan hanya pada alat-alat untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, seperti sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Perspektif ini mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu 1. Kapabilitas pekerja. Kapabilitas pekerja adalah bagian dari kontribusi para pekerja pada perusahaan sehubungan dengan kapabilitas pekerja. 2. Kapabilitas sistem informasi. Kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 3. Iklim organisasi. Iklim organisasi adalah salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif, dan sebagai tolak ukurnya adalah jumlah sasaran yang diberikan pekerja. Selanjutnya, cara membuat. Pertama, membuat sebuah tabel yang berisi 5 kolom. Kolom pertama diisi dengan 4 perspektif. Kolom kedua diisi tujuan. Kolom ketiga diisi ukuran. Kolom keempat diisi target. Kolom kelima diisi aksi. Isi semua kotak dalam tabel tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.